bersaksi. Shalom adik-adik GC. Gimana kabar kalian semua? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Adik-adik ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar tentang domba yang hilang. Hari ini kita akan belajar mengenai 2 orang anak. Adik-adik sudah siap belum untuk mulai ibadah? Nah, kalau sudah siap, kakak ajak kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik jangan ada yang mengobrol ataupun bermain sendiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang tutup bungkus, Engkau yang pimpin kami untuk memuji Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk teman kami Tuhan yang tidak bisa datang hari ini, kiranya Engkau yang tutup bungkus, Engkau yang sertai mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Ayo kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan segenap hati. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
mau siapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Allah Roh Kudus menyertai kita. Kita buka hati buat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang akan memberikan hikmat akal budi buat kita, sehingga kita semuanya adik-adik mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
kasih Bapa. Kau Bapa yang teramat baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terus Roh Kudus, Kau yang terus akan membawa setiap kami, adik-adik kami, untuk dengar-dengaran akan suara-Mu ya Aba. Kami boleh mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk manis mendengarkan akan firman-Mu. Allah Roh Kudus, Kau yang bersama dengan adik-adik kami, Kau yang akan memberikan hikmat akal budi. Biarlah setiap adik-adik kami boleh mengerti ya Tuhan, boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada adik-adik kami. Adik-adik kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima kasih buat waktu yang indah yang Kau berikan buat kami. Kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Yang pasti luar biasa ya. Nah, hari ini Kak Ivon akan melanjutkan menceritakan tentang perumpamaan yang lain yang ada di dalam Alkitab ya. Tapi sebelumnya Kak Ivon mau review sedikit perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayo, siapa yang masih ingat cerita tentang perumpamaan domba yang hilang? Gimana? Ayo ceritanya. Ada berapa domba? Sebelum dombanya hilang, ada berapa domba totalnya adik-adik? Ya, ada 100 domba. Tapi domba yang satu nakal ya adik-adik, menghilang dari kawanan domba, dari teman-temannya. Lalu gembalanya mencari domba yang hilang itu dan membawanya pulang ke kandang ya, ke kawanan domba yang lainnya. Akhirnya ditemukan dan digendong kembali pulang ke kandangnya. Nah, gembala itu adalah Tuhan kita ya adik-adik. Dan domba-domba itu adalah kita. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita masih nggak nurut sama Tuhan ya, tapi Tuhan masih tetap sayang sama kita loh. Tuhan mencari kita dan membawa kita kembali pulang ke kandang. Artinya Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita kadang jadi anak yang nakal, jadi anak yang pembangkang, tapi Tuhan itu sayang loh sama kita adik-adik. Nah, perumpamaan selanjutnya kita akan belajar tentang perumpamaan yang kedua ya. Yang pertama, minggu lalu adik-adik sudah dengarkan, yaitu tentang perumpamaan domba yang hilang. Dan hari ini kita akan belajar perumpamaan yang kedua yang Yesus ceritakan di Alkitab ya, yaitu perumpamaan tentang 2 orang anak. Nah, adik-adik, 2 orang anak ini yang pastinya yang satu kakak, yang satu adik ya adik-adik. Yang satu anak sulung, kakak itu anak sulung, dan yang satu adalah anak bungsu adiknya. Nah, sebelum Kak Ivon menjelaskan lebih lanjut tentang perumpamaan ini, yuk kita lihat cuplikan video perumpamaan 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Nah, adik-adik sudah tonton ya perumpamaan tentang 2 orang anak.
Apa sih yang kita pelajari dari kisah perumpamaan 2 orang anak yang tadi? Nah, sebelumnya kita baca ulang ya, supaya kita ingat ceritanya tentang perumpamaan 2 orang anak. Itu ada di Alkitab ya adik-adik, ada di Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Kak Ivon bacakan, adik-adik simak ya, supaya kita tahu cerita lengkapnya tentang perumpamaan 2 orang anak. Nah, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar ya tentang 2 orang anak yang sulung disuruh ayahnya melakukan pekerjaan di kebun anggur, membantu ayahnya. Dia nurut ya adik-adik, anak sulung ini ya nurut, tapi di belakang nggak melakukan adik-adik, cuma di mulut saja bilang, "Yes, oke, aku mau melakukannya, yes, oke." Tapi ujung-ujungnya nggak dilakukan ya adik-adik, males-malesan ya adik-adik. Nah, tapi yang anak bungsu tadi awalnya nggak mau, memberontak ya adik-adik, aku nggak mau. Tapi akhirnya dia menyesal, dia bertobat, terus dia mau akhirnya membantu bekerja di kebun anggurnya ya adik-adik. Nah, kita mau belajar dari yang anak yang sulung ya adik-adik. Anak yang sulung tadi sebenarnya anak yang nurut ya adik-adik, tetapi pada akhirnya dia malah nggak nurut ya adik-adik. Dia malah malas-malasan, dia malah tidak bekerja, tidak menurutin ayahnya. Nah, yang kita pelajari adalah Tuhan Yesus itu benci kepada anak yang munafik. Apa itu munafik? Munafik itu hanya sampai di mulut saja. Artinya di mulut bilang, "Ya, yes I do. Ya, aku mau lakukan. Oke mama, oke papa, oke bu guru. Mengerjakan PR ya. Nanti habis ini kamu tidur, kerjain PR. Habis itu mandi." Nah, terus kalau di sekolah gurunya bilang, "Ada tugas pekerjaan halaman sekian, dikerjakan, dikumpulkan." Nah, tapi ujung-ujungnya tidak mengerjakan ya, cuma di mulut saja bilang, "Oke bu guru, oke mama, oke papa, siap," gitu. Tapi sampai di rumah males-malesan, main video game, ya kan, nge-game terus apalagi lihat YouTube terus ya, tidur, males-malesan, gak mau belajar, gak mau mengerjain tugas, gak nurut, disuruh mandi, "Oke mama," gak mandi-mandi ya, malah mainan games di gadget, di handphone, nonton YouTube ya, dan tidak nurut apa kata mama ya, cuman mulutnya bilang iya, tapi tindakannya nol, kosong ya, tidak melakukan. Nah, demikian juga digambarkan dengan anak sulung seperti itu ya. Nah, jadi anak sulung itu tidak melakukan kebenaran ya dalam hidup, tidak melakukan kebenaran seperti kalau di Alkitab digambarkan sebagai
tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam bangsa Yahudi yang dia tahu, mereka tahu mana yang baik, mana yang benar ya, tapi dia tidak melakukan kebaikan dan kebenaran dalam hidup mereka adik-adik. Itu sama aja munafik. Mereka cuma hanya taat di bibir saja, tapi tidak taat dalam tindakan. Sama halnya ya dengan kita kalau tidak nurut, cuma bilang yes mama, yes papa, tapi tidak dilakukan, sama dengan kita itu anak yang munafik adik-adik. Nah, sebagai anak Tuhan, karena Tuhan tidak suka kepada anak yang munafik, kita mau belajar untuk berkata ya, tapi melakukannya ya adik-adik. Jangan cuma di mulut ya, tapi tidak melakukan ya. Nah, sekarang kita mau belajar anak yang kedua ya, anak bungsu. Nah, anak bungsu ini awalnya di video perumpamaan tadi tidak taat ya adik-adik. Ayahnya nyuruh, kamu bantu ayah bekerja. Gak mau, aku gak mau. Tapi dia sadar pada akhirnya dan dia mau bantu ayahnya, dia nurut ayahnya akhirnya. Walaupun anak bungsu tadi menolak perintah bapaknya, tapi akhirnya dia menyesal dan melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Anak bungsu ini kalau di Alkitab ya adik-adik bisa digambarkan sebagai orang-orang yang berdosa. Seperti kalau di Alkitab kita baca tadi dan kita simak videonya tadi ya, ada pemungut cukai, ada perempuan Sunda, perempuan yang gak baik ya adik-adik, dan juga ada yang pemungut cukai, perempuan Sunda, orang-orang yang tidak taat sama Tuhan itu diumpamakan sebagai orang yang berdosa. Nah, contohnya kalau kita sebagai anak yang nakal, mungkin dicap nakal di sekolahnya, terus kita selalu tidak nurut sama orang tua, kalau disuruh gak langsung bilang ya, tapi melarikan diri adik-adik. Tolong bantuin mama cuci piring, gak mau, lari adik-adik. Terus ayo kamu mengerjakan PR, gak mau, aku masih pengen mainan, aku masih pengen nonton YouTube, aku masih pengen malah tidur, ngantuk ya. Nah, menjadi anak pembangkang ya adik-adik. Tetapi kalau kita bertobat, kita tahu bahwa oh itu aku gak bener, kita minta maaf sama mama. Maaf mama, aku tadi males-malesan, maaf aku tadi nonton YouTube terus, game terus, sekarang aku mau bantu mama untuk cuci piring, sekarang aku mau ngerjain PR. Nah, kalau kita bertobat itu artinya ngerti kalau itu salah dan kita tidak melakukannya lagi, artinya besok-besok kalau disuruh mama ya langsung dilakukan ya, bilang iya dan langsung dilakukan. Kalau ada PR langsung dikerjakan. Kalau gurunya suruh mengerjakan tugas ya dikerjakan, diselesaikan dengan baik. Nah, itu Tuhan suka adik-adik, dikatakan Tuhan senang dengan anak yang taat. Walaupun awalnya kita memberontak, kita menolak, tapi kalau pada akhirnya kita tahu bahwa kita itu salah dan kita mau kembali taat ya sama orang tua, taat sama guru, taat sama Tuhan ya, itu Tuhan Yesus suka adik-adik, senang dengan anak-anak taat. Nah, sekarang kita tinggal pilih ya adik-adik, kita mau jadi anak yang dibenci Tuhan atau kita mau jadi anak yang disukai oleh Tuhan Yesus ya, anak sulung ya, atau anak bungsu yang tadi seperti saya tadi. Kalau anak sulung atau anak yang munafik, di mulut iya tapi tidak melakukan. Anak bungsu walaupun awalnya membangkang, walaupun awalnya menolak, tapi akhirnya dia bertobat dan sadar dan dia menaati menjadi anak yang taat. Nah, kita juga seperti itu adik-adik. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi anak yang taat. Nah, semua di sini anak-anak Tuhan kan, semua di sini pengen
disukai sama Tuhan Yesus kan? Kalau mau, syaratnya apa adik-adik? Kita harus apa yang namanya taat ya. Ada cuman 4 huruf. T-A-A-T. Sama-sama yuk. T-A-A-T. Apa? Taat. Nah, yang mau jadi anak yang taat, yuk kita mau berdoa, kita mau tutup mata, lipat tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami mau belajar menjadi anak yang taat Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang siap menjadi anak yang taat sama-sama katakan amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.